Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Citra Mahardika, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga Bidang Studi Ekonomi di Universitas PGRI Mahadewa Bali pada tahun ajaran 2023. Hari ini saya akan mendemonstrasikan tentang proses pengajaran saya di dalam kelas untuk menumbuhkan partisipasi siswa dan motivasi belajar dalam pelajaran ekonomi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku. Gimana kabarnya semuanya nih? Alhamdulillah. Sehat ya? Sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, yaitu bidang studi ekonomi, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini lebih berkah, bermanfaat, dan bermakna bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terlaksanakan, materinya juga bisa kalian pahami. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Kalau gitu yuk kita berdiri yuk, biar kita semangat lagi yuk. Biasanya kalau pagi-pagi harus semangat, tidak boleh lemas, tidak boleh sakit. Kita lawan sakit, kita lawan malas kita dengan cara apa? Lebih fokus belajar, semangat untuk berkreasi, dan bisa menjadi generasi yang lebih membanggakan bagi negara Indonesia tercinta ini. Kalau ibu mengatakan selamat pagi, maka jawabnya pakai iya ya, biar semangat ya. Pagi, yes, itu ya. Oke, selamat pagi. Pagi, yes. Oke, silakan duduk semuanya. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai materi tentang bank syariah dan sistem pembayaran serta alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia, Ibu akan mengabsen dulu ya siapa yang hadir dan tidak hadir untuk hari ini. Ananda Hairunisa, Awi Adrian Gusmawan, Dania Rosida. Anak-anakku sekalian, cuacanya juga sangat cerah. Ibu berharap semoga hari ini kita dapat fokus dalam belajar tentang perbankan Indonesia, bagaimana pelaksanaannya, kegiatannya, serta penyalurannya di dalam perekonomian di Indonesia, untuk penyaluran uangnya di dalam bank-bank konvensional yang ada di Indonesia. Tetapi terlebih dahulu kita akan flashback kembali tentang apa saja materi yang sudah kita lakukan untuk minggu kemarin yang berkaitan dengan ekonomi yang sudah Ibu ajarkan kemarin. Kira-kira nih, siapa yang masih tahu materi kemarin itu apa judulnya? Angkat tangan. Oke, silakan Adwia. Pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang namanya ada pelaku ekonomi pasti memiliki kegiatan yang sifatnya sangat penting dan sentral bagi pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Untuk pelaku ekonomi, Ibu kira-kira siapa yang bisa menjawab
untuk pelaku ekonomi ada terbagi atas berapa macam? Angkat tangan. Nggak usah malu-malu. Angkat tangan. Baik. Siapa ini? Ananda ya? Silakan. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, masyarakat luar negeri. Oke. Ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada pemerintah, juga ada yang namanya masyarakat luar negeri. Kira-kira untuk rumah tangga konsumen contohnya apa saja atau siapa saja yang konsumen? Angkat tangan. Silakan Fadila. Perorangan, keluarga, masyarakat. Ada perorangan, ada masyarakat, ada keluarga. Manusia pada dasarnya yang melakukan atau memanfaatkan barang dan jasa dan menikmati dari barang dan jasa tersebut. Baik, anak-anakku sekalian, kalau sudah ada yang mengetahui tentang pelaku ekonomi, kemudian jenis-jenis rumah tangga konsumen, ya. Di sini saya juga mau nanya nih, mungkin ibu lupa atau teman-teman juga mungkin lupa, siapa yang bisa menjelaskan apa sih kegiatan ekonomi? Kan ada pelaku ekonomi tuh ya, pasti punya kegiatan ekonomi. Kira-kira siapa yang bisa mengartikan kegiatan ekonomi itu apa sih kegiatannya? Ayo, siapa yang bisa? Silakan anakku. Oke, Linda. Yang dimaksud kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita hidup pasti memiliki kebutuhan, di mana kebutuhan itulah yang akan kita usahakan, yang akan kita penuhi untuk memenuhi syarat-syarat kehidupan. Anak-anakku sekalian, tadi teman kalian membicarakan tentang definisi dari kegiatan ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi dengan barang dan jasa. Nah, kalau misalnya kegiatan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia, otomatis jenis-jenis kegiatan tersebut terdiri atas 3 macam. Yang pertama adalah produksi, kemudian yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, dari pemaparan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, Bu. Oke. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Apa saja yang menjadi kegiatan distribusi? Apa saja yang menjadi kegiatan distribusi? Mungkin temannya ini bukan tidak tahu, tapi lupa. Apa sih yang menjadi kegiatan distribusi? Kira-kira nih, siapa yang bisa menjawab kegiatan distribusi itu apa saja sih? Siapa yang bisa? Oke, silakan Zamroni. Kegiatan menyalurkan barang ke toko-toko atau ke pasar, supermarket. Oke, kegiatan yang menyalurkan barang ya, itu ya Zamroni ya. Nah, tadi kata Zamroni, kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa, misalnya kemana? Ke toko-toko. Apalagi nak? Pasar, Ke pasar. Apalagi saya? supermarket. Ke supermarket. Jadi, bagaimana barang itu bisa tersalurkan dengan adil dan kita sebagai konsumen bisa menikmati dari hasil barang tersebut. Baik, dari sini ada lagi pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan tentang materi kita, yaitu bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Tadi kita sudah melaksanakan doa dan salam di dalam kelas. Kemudian untuk lebih tertibnya,
kita akan membuat kesepakatan belajar, dan mungkin ini adalah bagian yang Ibu sudah buat dari kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama adalah disiplin waktu. Kemudian yang kedua adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, menghargai sesama dan berkata sopan. Yang keempat adalah ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 5. Belajar dengan penuh semangat dan aktif dalam berinteraksi. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga kebersihan kelas. Dari 1 sampai 6 kesepakatan kelas ini, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi supaya kita sama-sama melaksanakan dari kesepakatan kelas yang sudah Ibu buat hari ini? Cukup ya? Ya. Tidak perlu ditambahkan lagi? Ya. Tidak butuh dikurangi juga? Tidak. Ya. Oke. Kalau seperti itu, Ibu izin untuk meneruskan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah 1. Diharapkan anak-anak dapat mendeskripsikan apa sih arti dari bank sentral. Kemudian anak-anak juga akan menganalisis yang namanya tujuan, fungsi, peran, dan wewenang dari bank sentral yang sudah kita punya di Indonesia. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu mendefinisikan sistem pembayaran yang benar. Yang keempat, memahami dan menyebutkan jenis-jenis sistem pembayaran dalam perekonomian dengan benar dan mampu menjelaskan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, bagaimana kita bisa melakukan, mengetahui peran dari Bank Indonesia? Hari ini kita akan belajar mengupas habis tentang materi dari Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia. Di sini saya sempat untuk mengutip, ya, Ibu jalan-jalan ke Mataram, Ibu mau melakukan dokumentasi tentang bagaimana bangunan dari Bank Indonesia di NTB. Dan di samping kiri Ibu, ini adalah gambar atau dokumentasi dari penampilan bangunan Bank Indonesia yang ada di NTB. Jadi Ibu ambil dari luar saja. Karena kalau masuk di Bank Indonesia pasti harus punya syarat-syarat tertentu dan syaratnya tidak bisa Ibu penuhi. Kemudian di sini Bank Sentral kita tahu adalah bank, suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mempengaruhi variabel ekonomi, di mana tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan stabilitas sistem moneter dan sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, di sini adapun yang menjadi tugas-tugas dari Bank Sentral. Siapa yang ingin membacakan tugas-tugas dari Bank Sentral di Indonesia? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan Winda. Tugas-tugas Bank Sentral: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi perbankan. Oke, kalau sudah ada tugas-tugasnya,
pasti ada juga yang namanya wewenang bank sentral. Siapa yang ingin membacakan wewenang dari bank sentral? Angkat tangannya, silakan. Tidak boleh malu, tidak boleh takut salah, karena yang ada adalah bagaimana kita berani untuk mengutarakan pendapat kita sesuai dengan kemampuan pemahaman kita. Silakan angkat tangan. Siapa yang ingin membacakan? Silakan. Wewenang bank sentral, kebijakan moneter, kelancaran sistem pembayaran, Oke. dan mengawasi bank. Dan mengawasi bank. Baik. Di sini kalau ada wewenang juga pasti ada yang namanya sistem pembayaran dari bank sentral itu sendiri. Sistem pembayaran ini kita tahu bahwa sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan pemindahan, di mana pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain, atau bisa disebut sebagai cara melakukan pembayaran. Di sini pembayaran juga bisa berupa pembayaran untuk kegiatan sehari-hari. Seperti apa saja pembayarannya? Listrik, kemudian internet, kemudian kartu kredit, apalagi telepon dan lain-lain yang sekiranya ini adalah kebutuhan hidup kita yang harus dibayarkan di dalam bank sentral melalui bank-bank konvensional lainnya. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya alat pembayaran tunai dan non tunai. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan alat pembayaran. Siapa yang ingin membacakan? Saya hanya kepingin laki-laki kan, yang tadinya perempuan sudah, perempuannya banyak sekali. Laki-laki nih, siapa yang berani membacakan apa yang dimaksud dengan alat pembayaran? Oke, tinggal dibaca saja, tidak usah dipikirkan. Zamroni, berani membacakan? Berani. Oke, silakan. Alat pembayaran merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kertas yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Oke, uang kertas itu terdiri atas uang kertas dan uang logam, di mana alat pembayaran adalah alat pembayaran yang paling konvensional dengan menggunakan alat uang. Misalnya, saya membeli makanan di toko, ataukah saya membeli makanan di warung-warung. Ketika ibu membeli makanan, maka yang harus kita lakukan adalah setelah membelinya membayar. Pakai apa, Nak? Pakai uang. Uang kertas ada dua macam, yaitu uang kertas dan uang logam. Kita lihat bagaimana sih penampakan dari uang tersebut. Kita lihat, ini adalah penampakan dari uang yang asli, yang sudah kita punya dan pernah kita, bukan pernah ya, setiap hari kita melihatnya. Kalau dikasih uang jajan, pasti juga diwajibkan untuk membawa uang bekal belanjanya. Nah, ini contoh dari uang tersebut. Ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100, dan uang logam pecahan 500 rupiah. Dari sini ada yang perlu ditanyakan. Jelas ya? Nah, ini kalau uang kertas, yaitu uang kertas dan logam. Bagaimana kalau uang secara non tunai? Kita lihat, untuk alat pembayaran non tunai ini ada beberapa macam yang harus kita pahami, anak-anakku. Yang pertama adalah cek. Ya, apa sih cek itu? Lembaran kertas. Ibaratnya ini kertas
yang menuliskan nominal, nama orang tersebut, kemudian nominalnya, tanda tangan dari yang punya rekening, dan nominal yang sudah diterapkan. Misalnya saya kepingin mencairkan uang sebanyak 500.000 rupiah, maka di dalam nominal cek ini ada yang namanya uang 500.000 rupiah. Nah, seperti itu anak-anakku. Kemudian giro itu adalah semacam cek tetapi per item atau per jangka waktu. Ini giro. Kalau Bu, gimana kalau sebelum jangka waktunya atau sebelum jatuh tempo, apakah bisa dicairkan giro itu? Tentunya tidak bisa, karena sesuai dengan apa yang sudah diterangkan di tanggal tersebut, anak-anak. Kemudian di sini juga ada. Nah, saya berikan contoh cek. Ini adalah nggak jelas ya, cek atau nota debit. Nah, di situ mungkin di sini agak kalau di belakang mudah-mudahan jelas ya. Ibu lihat ya, lumayan lah ya. Ada tanggalnya. Di situ tertera nama bank konvensional, yaitu Bank Mandiri, di mana ada tanggalnya, di mana uang itu akan dicairkan dengan tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian ada nama orang yang akan mencairkan, kemudian ada nominal, ya, nama pemilik rekening, nominal yang sudah ditentukan. Nah, Bu, kira-kira kalau nominalnya saya ganti bagaimana? Tentunya menggunakan slip baru lagi, tidak boleh dicoret-coret. Karena kalau cek itu sifatnya harus bersih dari coretan. Kalau coretan dianggap tidak asli atau ini bisa dijadikan sebagai satu kasus manipulasi. Nah, seperti ini ceknya anakku. Baik, di sini juga ada yang namanya ini contoh nota debit. Contoh nota debit ini salah satu yang harus kita lihat supaya besok kalau kalian sudah bisa jadi orang sukses. Nota debit ini adalah bagaimana kalian meminjamkan uang ke orang lain. Artinya apa? Bu, kenapa harus ada nota debit? Supaya kalian bisa terstruktur dalam meminjamkan uang. Orang lain tidak bisa macam-macam karena ada yang namanya nota debit. Nah, nota debit ini dari bank yang sudah ditentukan. Misalnya bank apa? Bank Mandiri, misalnya seperti itu. Kemudian di situ juga akan dicairkan melalui pihak bank masing-masing. Nah, mari kita nonton ya, video supaya kalian bisa tahu bagaimana sih cara kerja dari Bank Indonesia. Silakan menyimaknya. Sebelum kita melakukan tugas individu, lebih baik kita mengenal tentang Bank Indonesia serta bagaimana kegiatannya yang akan Ibu tayangkan video, dan kita akan simak bersama-sama tentang proses yang terjadi dalam Bank Indonesia. Silahkan untuk menyimak dan selamat menonton ya. Wah, baik. Halo teman digital, berjumpa lagi nih dengan tim Alfayus Digital. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya guys. Di antara kalian nih, siapa yang suka nabung? Atau mungkin sering ke bank? Pasti pada punya tabungan kan guys? Oh ya guys, berbicara soal bank, teman digital pasti tahu kan Bank Indonesia itu loh, dalam pengetahuan awamnya, bank yang mencetak uang rupiah atau tempat penyimpanan harta karun di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan ke cerita selanjutnya, mohon luangkan waktu sejenak untuk subscribe channel ini ya, agar teman kita tidak ketinggalan untuk informasi dan cerita seru lainnya. Oke, lanjut. Nah,
kalian tahu nih guys, selain menyimpan uang, Bank Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Bank Sentral Republik Indonesia ini memiliki peran sebagai penjaga stabilitas moneter di Indonesia loh. Sebelum diresmikan sebagai bank sentral, bank ini bernama The Javas Bank yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. 3 bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara makro. Tugas lain dari Bank Indonesia memiliki peran sebagai pengatur dan pengawas aktivitas perbankan yang ada di Indonesia, dan juga mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan agar tidak terjadi praktik yang salah dan merugikan masyarakat. Beberapa di antaranya guys, yaitu membuat kebijakan tentang kewajiban bank untuk menyampaikan laporan. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala bila diperlukan. Dan ketiga, melakukan penegakan hukum terhadap praktek-praktek perbankan yang ilegal dan melanggar hukum. Selain itu, Bank Indonesia juga berfungsi sebagai lender of the last resort atau sebagai tempat terakhir bagi perbankan dan jumlah kebijakan dari komponen sistem pembayaran nasional. Alat pembayaran yang boleh digunakan di Indonesia, standar alat-alat pembayaran, serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Sekedar informasi nih, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah loh, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang di masyarakat luas, baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Baik, anak-anakku sekalian, gimana nih? Sudah paham ya? Sekarang tugas kalian adalah silakan menuliskan manfaat dari Bank Sentral atau Bank Indonesia yang kalian pahami. Sekurang-kurangnya 3 macam manfaat. Baik, silakan. Saya berikan waktu 10 menit. Yang menarik itu di ATM, terlihat bank, kan dalam jumlah banyak. Kita akan membahas tentang tugas yang sudah Ibu berikan ya, bagaimana peranan dari Bank Indonesia yang kalian lihat di dalam video tersebut, dan berikan pemahaman kalian tentang peranannya menurut pemahaman kalian masing-masing. Siapa yang bisa memaparkan atau memberikan pendapatnya, silakan. 2 orang saja. Ya, oke. Dania Rosida. Tempat menabung dan tempat meminjam uang. Kata Dania, tempat menabung dan meminjam uang. Kemudian, selain dari
paparan Dania atau tidak? Siapa lagi yang mengetahui peranan dari Bank Indonesia? Silakan angkat tangan. Laila atau Laili? Laili, silakan. Menyalurkan uang ke bank konvensional menjaga kestabilan rupiah. Meminjamkan uang kepada bank konvensional serta menjaga kestabilan rupiah yang ada di Indonesia. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, di akhir pembelajaran mungkin supaya kalian lebih memahami kegiatan kita mulai dari awal sampai di akhir pembelajaran. Mari kita merefleksi bersama-sama tentang apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas ini dalam belajar ekonomi, yaitu Bank Indonesia. Silakan siapa yang ingin merefleksikan diri tentang kegiatan kita hari ini, silakan. Saya Bu Oke. memberikan penguatan materi. Yang pertama kita sudah memberikan penguatan materi, kemudian Yang kedua membuat kesepakatan kelas. membuat kesepakatan kelas, kemudian Yang ketiga menonton video. menonton video, lalu Yang keempat memberikan tugas individu. oke, memberikan tugas individu. Jadi refleksi itu tujuannya adalah kita tahu pemahaman kita tentang apa yang kita lakukan hari ini tidak tabu atau tidak hanya sekedar melakukan kegiatan belaka, tapi tidak mengetahui makna yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Olive dan teman-teman semua, anak-anakku sekalian. Aktivitas kalian hari ini sangat berharga. Keaktifan kalian juga luar biasa hebat. Kita aplaus untuk semuanya. Akhir kata, ketika ada lisan ibu guru yang mungkin kurang tepat untuk kalian semuanya, kiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi